Perkenalkan, nama saya Putri Alvina. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya tentang akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan etika dalam pelayanan publik. Akuntabilitas masih saja menimbulkan perbedaan pendapat antara ahli dan tokoh, terutama pada konsep penerapannya. Karena pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah lebih menekan sebagai mekanisme kontrol yang dilakukan dengan cara internal yang diwakili oleh lembaga legislatif. Tapi dengan seiring jalan berkembangnya tata kelola pemerintahan yang perlu dijalani dengan efektif dan efisien, dengan itu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam kekuasaan pemerintahan dan munculnya kepekaan publik, mekanisme check and balance juga harus dilakukan oleh masyarakat. Yang sudah jelas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mewajibkan pada seluruh instansi pemerintah berperan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan di setiap melakukan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melewati proses penyusunan rencana kinerja strategis dan pengukuran kinerja dari Safroni 2012. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dijalankan secara periodik. Maka dari beberapa pengertian akuntabilitas yang diuraikan di atas memberi arti akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dilihat sebagai bentuk mekanisme kontrol terhadap pejabat berdasar hierarki dan profesionalisme dalam mengukur kinerjanya dan perilaku dalam birokrasinya. Tapi konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabilitas harus terdapat kaitan dengan publik. Pemerintahan yang terbentuk berdasar kekuasaan rakyat, para penyelenggara pemerintah tidak sekedar memberi pertanggungjawaban dengan profesional sebagai bentuk normatif prosedural kepada pimpinan atau lembaga lebih tinggi. Akuntabilitas publik juga disebutkan oleh Mardiasmo yang terdiri dari dua macam. Pertama, akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban di atas pengelolaan dana ke otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban dinas ke pemerintah daerah, pertanggungjawaban Pemda ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR. Kedua, akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban ke masyarakat luas. Tapi secara etika pejabat harus memberi tanggung jawabnya ke publik untuk memberi penilaian atas keberhasilan dan kegagalan terhadap yang sudah dilakukan pemerintah ini. Di bukunya Mardiasmo menyebutkan untuk paham mengenai akuntabilitas ini sebagai kewajiban ke pihak yang memegang amanah untuk memberi tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan tanggung jawab aktivitas dan kegiatannya
ke pihak yang memberi amanah dan mempunyai hak dan wewenang dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Pada hakikatnya, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap individu atau lembaga yang berperan sebagai pengelolaan sumber daya publik supaya dengan senang hati menyampaikan informasi secara transparan dan berdasarkan dan prinsip pengelolaan pemerintahan terhadap masyarakat sebagai ukuran kinerja supaya masyarakat bisa tahu dan menjadi jawaban atas pernyataan terkait yang sedang direncanakan dan dilakukan oleh organisasi sektor publik. Beberapa macam akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum berkenan dengan diberlakukannya kebutuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang sudah menjadi syarat di organisasi dan dijamin tegaknya supremasi hukum. Sementara akuntabilitas kejujuran berkenan dengan menghindari penyalahgunaan wewenang, korupsi dan kolusi, dan terjamin terdapat praktik organisasi yang sehat. Akuntabilitas manajerial biasa diartikan sebagai akuntabilitas kinerja untuk pertanggungjawaban dalam menjalankan pengelolaan organisasi dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas program organisasi seharusnya berupa program yang bermutu untuk mendukung strategis dalam visi dan misi tujuan organisasi. Akuntabilitas kebijakan, para lembaga publik seharusnya bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pertimbangan dan dampaknya yang akan muncul di masa yang akan datang. Akuntabilitas finansial, pertanggungjawaban lembaga dalam menggunakan dana publik dengan ekonomi efisien dan efektif, tidak terdapat pemborosan dan kecerobohan dana serta korupsi. Akuntabilitas ini sangat penting karena menjadi bagian utama yang disorot masyarakat. Nah, dari sini memberi pandangan tentang ukuran atau pedoman yang bisa dilaksanakan sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan akuntabilitas agar terciptanya kondisi peningkatan moral para pejabat. Dengan sadar kalau di setiap keputusan dan tindakan yang diambil bukan sekedar dipertanggungjawabkan dengan langsung ke atasan atau lembaga yang lebih tinggi, tapi harus bisa menimbulkan rasa kepercayaan publik sebagai bentuk yang harus dipertanggungjawabkan dari amanah yang sudah diberi oleh masyarakat. Sedangkan etika pelayanan publik menurut Istiadi dan Murtina, faktor yang mempengaruhi implementasi etika dalam pelayanan publik instansi pemerintah di Indonesia bisa diidentifikasikan dengan berikut. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah, khususnya yang menyelenggarakan pelayanan langsung ke masyarakat, baik individu ataupun para petugas yang memberi pelayanan, memiliki dua sikap, yaitu absolut dan realistis. Sikap absolut ini muncul mengenai dengan keyakinan petugas yang terlibat di pelayanan yang dikenal dengan keyakinan petugas dengan moral
Norma yang bersifat absolut cenderung diterima di semua tempat dan bersifat universal. Belum adanya kebenaran terhadap etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih dipengaruhi pada sikap yang didasari oleh keyakinan pemberi pelayanan tersebut, etika pelayanan publik, dan keyakinan masyarakat penerima layanan publik. Ya, etika tergantung pada konsensus yang berasal dari kepentingan petugas individu pada masyarakat penerima layanan. Kebenarannya terletak pada keadilan anggota masyarakat yang lainnya, bahkan masyarakat penerima layanan dengan umum. Terjadi tumpang tindih implementasi keempat tingkatan etika di proses penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu etika organisasi, individu, dan profesional sosial. Dari penjelasan di atas, padahal etika penyelenggaraan pelayanan berupa manifestasi dan peraturan organisasi yang berlaku di organisasi formal ataupun yang berlaku, yaitu keputusan pejabat memiliki wewenang. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.